Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Monica Febrian Manurung dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini sebagai tugas 3 Public Speaking, saya akan berpidato dengan judul Pentingnya Melestarikan Kebudayaan di Era Globalisasi. Kita sebagai generasi muda yang merupakan salah satu pewaris dari kebudayaan Indonesia dengan keberagamannya, seperti Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa dengan 700 bahasa daerah dan ribuan kebudayaan lainnya. Banyak sekali bukan teman-teman. Untuk itu, kita sebagai generasi muda, kita harus menjadi pengemudi handal agar tidak terbawa arus negatif dari globalisasi. Teman semuanya, mari kita renungkan apa yang membedakan kita dengan bangsa yang lain. Betul, kebudayaan. Budaya merupakan DNA kolektif yang memuat nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kekeluargaan. Nilai-nilai itulah yang menjadi investasi jangka panjang sebagai fondasi bagi nilai suatu bangsa. Namun, sekarang kita bisa melihat pengaruh globalisasi dan modernisasi yang terkadang membuat kebudayaan sendiri terpinggirkan. Siapa yang menyukai K-pop di sini? Seperti Blackpink, BTS. Di media sosial kalian seperti TikTok, Instagram, YouTube, banyak sekali bukan ditemui cover musik, dance, dan sebagainya. Hal itu lebih mudah ditemui daripada dengan musik atau tarian tradisional Indonesia sendiri. Kenapa hal ini terjadi? Yaitu pengaruh globalisasi, teman-teman. Budaya lain masuk ke dalam Indonesia tanpa adanya filter yang serius. Lalu budaya tersebut berkembang dan kita membiarkannya saja karena merasa lebih fresh, lebih menarik, dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Seiring dengan berjalannya waktu, kita mulai sedikit perlahan-lahan melupakan kebudayaan sendiri, bahkan merasa asing. Apa itu tarian tradisional? Tarian suku Jawa itu apa aja sih? Lalu apa solusinya agar budaya tetap terlestari? Bisa dengan dua cara, yaitu peran aktif belajar secara langsung. Seperti yang saya kenakan dalam video kali ini, itu batik. Gunakan motif-motif kain tradisional dengan bangga seperti batik atau kebaya, walaupun pada hari-hari tertentu. Kalian bisa dengan mengikuti sanggar tarian, belajar musik tradisional, karena hal-hal tersebut lebih efektif karena kita belajar secara langsung. Cara kedua yaitu dengan kreatif. Kreatif di dunia digital, kita bisa mempromosikan, kita bisa memproduksi konten-konten tentang kebudayaan lokal. Bisa mempromosikannya lewat platform digital seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, apa kalian mengetahui Alfie? Dia seorang seniman yang karyanya beberapa tahun lalu sempat trending di YouTube yang berjudul Wonderland Indonesia. Karya Alfie ini memadukan antara tarian, musik, busana tradisional Indonesia dengan perpaduan teknologi dan digitalisasi yang lebih fresh dan lebih masuk ke kita sebagai generasi muda. Lalu apa peran pemerintah sendiri dalam melestarikan budaya Indonesia? Peran pemerintah bisa dilihat pada acara Kreativisia 2025, di mana acara tersebut mendorong generasi muda untuk berinovasi untuk masa depan. Sebidang antara seniman tradisional dan teknologi juga bisa menjadi salah satu solusinya. Teman-teman semuanya, perlu diingat, melestarikan kebudayaan bukan berarti kita kuno ataupun menolak kemajuan. Sebaliknya, setiap hal, langkah, postingan yang kita lakukan setiap saat bisa menjadi cara untuk melestarikan budaya tersebut. Mari bersama membuat kebudayaan bukan hanya sebagai sejarah, tapi sebagai tren hidup di media sosial, fashion, serta karya inovasi yang kita ciptakan. Mari kita membuat teknologi sebagai senjata baru dalam melestarikan budaya, serta sebagai jembatan penghubung antara kearifan lokal dengan global. Budaya harus berevolusi. Salam budaya. Sekian dari saya dan terima kasih.